Padang. Yang pertama saya ingin menyampaikan minta izin kepada Bapak sudah melaksanakan ilmu RDAE ini semenjak tanggal 6 November 2023. Manfaat yang saya dapat yang pertama yaitu saya di rumah di tergadai ke bank, kemudian SK pun saya seorang PNS, SK pun tergadai ke bank, semuanya sudah tergadai. Jadi saya sampai rumah saya mau dilelang. Jadinya saya lari ke perlindungan konsumen melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Tetapi juga dikejar juga, makanya dapat informasi dari saudara ada ilmu RDAE, coba praktekkan ilmu ini. Kata saya laksanakan, alhamdulillah sampai saat sekarang ini yang rumah saya yang mau dilelang diam aja. Kemudian pada tanggal 26 November saya digugat lagi ke pengadilan dengan memakainya ilmu RDAE. Semua keluarga saya suruh tergugat semuanya, disuruh pakai CB terbalik, celana terbalik, BH terbalik, semuanya terbalik. Nah, masuk saya juga saya cawi-cawi lah yang ya di rumah memang saya. Akhirnya alhamdulillah dalam sidang itu ada menang dengan memakai sekarang diam. Jadinya saya minta sama Bapak sekarang yang pertama supaya hutangnya lunas gitu. Ini yang bilang hutangnya lunas. Kalau bagi saya semua bank itu perorangan, diam saja semuanya. Diam saja. Padahal ada yang bilang, suami kamu mana? Enggak di rumah Pak. Kenapa? Ayah bilang saja sama suami kamu, utang sama saya udah lunas, saya lunasin aja. Saya kasihan sama suami kamu. Ada beberapa orang yang demikian, orang perorangan. Nah, kemudian yang saya minta sekarang ini Pak, untuk modal usaha kembali gitu Pak. Suami saya jualan sapi potong, dulunya kan jualan sapi potong sapi dari Australia. Sekarang karena COVID, jadinya ya modal udah apa semuanya. COVID lagi pula kemudian sakit kuku juga, kuku jauh sapi. Ya merosot sampai untuk makan aja susah gitu Pak. Nah, sekarang yang saya bagaimana untuk mengembalikan usaha suami saya kembali gitu Pak. Gampang kan, ada ilmu RDAE Pamungkas. Alhamdulillah 999 kali ucap hajat. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Satu, ulangi lagi. Alhamdulillah 999 kali ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Diulang-ulang sampai 18 kali sehari. Manjur 18 kali sehari. Iya, tadi kan ada yang cair tuh 500 miliar. Hanya ngucap itu. Apalagi Ibu kalau mengucap begitu. Halo, tes. Alhamdulillah. Berapa? 18 kali. Jadinya berani lah Pak. Ya udah sambil ngucap. Atau kalau suami pakai sarung, Ibu masuk ke dalam sarung. Alhamdulillah. Ya. Berani Pak. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum. Ya, Bapak-bapak pertanyaannya. Enggak, saya mau satu lagi Pak. Ya. Yang pakai duanya, saya pingin seperti Pak Haji Marco, punya rumah kontrakan dan punya ruko. Lahan ada tapi modalnya yang tidak ada. Yang tadi Haji Marco kan juga gitu. Waktu dia datang, kontrakannya cuma 6. Setelah meraktekin selama 7 bulan,
kontrakannya 21 pintu. Waktu dia datang tidak punya ruko. Sekarang rukonya 15 pintu. Dia meraktekin kayak gitu. Ada orang linglung kasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Haji Marco wasilahnya. Datanglah orang, Haji Marco lagi ngapain? Ini lagi ngukur mau bikin ruko. Boleh gak kalau saya kontrak? Boleh. Ini orang pada rebutan. Ya udah, saya bayar di muka Haji Marco. Berapa setahun? Setahunnya 15 juta. Saya ambil 10 tahun. Langsung pada bayar tuh 150 juta kali 15 pintu. Jadi orang pada ngontrak bayar. Nah dia nggak minjem duit di bank. Orang yang pada bayar kontrakan 10 tahun di muka itu buat bikin ruko sampai hari ini. Dan saya mau Bapak dan Ibu harus meraktekin ilmunya RDAY. Supaya apa? Supaya di hari tua seperti Haji Marco kita punya kontrakan di atas 20 pintu. Kita harus punya ruko di atas 30 pintu. Supaya Bapak dan Ibu di hari tua tidak diremehkan sama anak dan mantu. Nah, coba praktekin dulu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali ucap hajat. Ada orang linglung kasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Jadi orang bayar kontrakan ke Haji Marco selama 10 tahun di muka tanpa Haji Marco ngasih jaminan, tanpa Haji Marco pengembalian. Nah, coba praktekin dulu. Jadi Haji Marco membangun ruko nggak nyewa, nggak minjem duit di bank, tapi orang bayar sewa di muka. Nah, saya maunya Bapak dan Ibu seperti itu di hari tuanya. Iya Pak. Kalau sampai di hari tuanya nggak punya kontrakan dan nggak punya ruko, namanya hari tua blow on. Iya. Kan udah ada contohnya Haji Marco. Iya Pak. Supaya nggak diremehin anak dan mantu. Iya Pak. Ya. Tahu sendiri mantu kalau kitanya nggak punya uang, disikang-sikang. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya ambil ilmunya RDAY, praktekin. Salah satunya ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali. Lanjut ucap hajat. Ulangi lagi sehari 18 kali selama 99 hari. Bisa? Yuk, Bapak-bapak. Bapak apa? Saya sebelum kenal RDAY, saya pernah ngelakuin yang uang masuk di rekening saya itu pernah terjadi Pak Haji. Ya. Cuman waktu itu kan saya takut. Takutnya gini, pas nanti orang bank bawa polisi megang saya kan gitu kan. Ya. Tapi pernah berhasil Pak Haji. Pernah berhasil, pernah tak gunakan. Nah, Bapak meraktekin ilmu RDAY apa? Bisa duit masuk ke rekening Bapak? Yang sekarang belum bisa. Yang sekarang belum bisa pakai ilmunya Pak Haji. Cuman ketika anak saya itu minta beliin rumah ke saya, itu saya praktekin Pak. Ya. Dia kan untuk dinasnya di Solo Pak Haji. Ya. Habis gitu dia pokoknya minta belikan rumah lewat apa enggak mau tahu, dia minta belikan rumah. Ya. Kita enggak punya uang, Ya. kan gitu. Saya doakan, saya praktekkan yang ilmunya Pak Haji punya. Ya. Punya rumah tanpa nyicil, tanpa bayar. Jadi hak milik anak saya bin saya kan gitu. Ya. Nah, habis gitu anak saya udah bilang, nggak bisa ya, nggak bisa. Karena Deketin mic-nya. ya, karena anak saya kan punya tunggakan di kartu kredit, Ya. apa itu ya. Ya. Nggak bisa. Habis gitu tak bilang, gini aja, fotoin rumahnya, fotoin yang survei, kirim ke saya. Dikirim tak buka di foto, tak print Pak Haji. Ya, tak centongin itu Pak Haji. Tak centongin. Nggak sampai 1 bulan Pak Haji di ACC. Nah, setelah di ACC, anak saya itu kan dapat uang kontrakan dari perusahaan tuh 1,5 juta. Untuk cicilannya cuma 1.300.000 Pak Haji. Jadi kan enggak bayar sama sekali. Ya. Justru untung 1 bulan 200.000 dia. Ya. Tuh yang satu ya itu. Terus orang nagih-nagih Pak Haji. Dulu yang saya praktekin saya bilang Pak Haji, yang saya ucap jadi, cuman pakainya dulu hu Allah, saya bukan alhamdulillah. Napasnya hu Allah. Bang 4 itu ngutangin saya tuh
yang satu justru tanpa jaminan. Satu tok yang tapi sampai sekarang itu yang nggak bisa lunas saya. Tapi bukan untuk saya, juga untuk anak saya. Kalau dari saya usaha itu nggak pernah pinjem bank Pak Haji. Karena saya cuma bengkel lah, jadi setiap ada kerjaan, ada proyek, saya bikin penawaran, jadi saya minta DP, itu buat saya kerja. Tapi untuk modalin anak saya itu yang sampai sekarang masih bulet-bulet Pak Haji, belum bisa lunas. Itu. Cuman saya yang terobsesinya kan setiap Pak lihat YouTube-nya Pak Haji itu, orang Semarang itu Pak Haji yang cair 200 miliar itu yang sering kalau saya ngucap gitu, itu yang muncul Pak Haji. Gak apa-apa, ya, yang ketularan. itu. Cuman sampai sekarang belum terwujud tadi. Gak apa-apa, asal jangan berharap aja. Kan Bapak pernah terkabul, jadi sekarang berharap, makanya lemot. Enggak berharap, cuman mesti ingat kalau pas nyentongin. Oh, lupain. Nah, Bapak ingat yang lain. Belajar tak lupain itu Pak Haji. Ya, lupain. Ini berlaku buat semua. Iya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke. Iya. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yo, Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Nur Handayani dari Malang, Pak. Saya ini punya masalah yaitu beli rumah sejak tahun 2014. Itu uang saya sudah masuk 317, tapi sampai sekarang nggak dikasih rumah dan uang pun saya minta sampai sekarang belum keluar sama sekali. Kalau ditagih hanya semoyo tanggal gitu. Kenapa Ibu nagih sama si orang siap-siap kecewa? Udah jangan ditagih Ibu, udah biarin. Tapi Ibu mintanya sama Allah. Ibu berdoa sama Allah, nanti Allah ganti. Contoh, Ibu anak saya, Bapak anak saya, Ibu ditipu sama Bapak, Ibu anak saya, Bapak anak saya. Ibu ngapain lapor sama dia, tagih, bayar? Nggak usah, Ibu langsung lapor sama saya sebagai bapaknya. Nanti saya ganti. Nanti jatah warisan dia saya kasih Ibu. Yang harusnya dia umurnya pendek, harusnya umurnya dia panjang, umurnya jadi pendek, Ibu jadi umur panjang. Begitu. Ngapain Ibu nagih? Makanya kan di RDAI terkenal uang yang di orang jangan ditagih kalau di RDAI. Tapi kalau berobat di tempat lain wajib ditagih. Kalau di RDAI nggak boleh. Karena kalau dia sampai nggak bayar, penyakitnya dia pindah ke kita. Ayo, nggak usah. Jadi Ibu nanti minta sama Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Saya udah ditipu dengan dia saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Coba kalau siap nipu saya, mungkin doa saya nggak sedekat ini, ibadah saya nggak sedekat ini, baca Quran saya nggak sebanyak ini. Allah luluh, Ibu diganti 3 miliar. Bener, saya juga begitu Bu. Kan saya dibully abis. Coba lihat di medsos. Apa saya ngelawan? Enggak. Saya bersyukur, berterima kasih. Nanti yang bully saya besok punya anak pasti dibully. Nanti dia bilang, Mama, kenapa aku dibully? Dulu Mama waktu masih muda suka bully orang ya. Sekarang kena ke aku 7 turunan. Nah, Ibu juga begitu, tenang aja. Oke? Terus yang kedua Pak Haji, saya tahun 2013 itu pernah ditalangi oleh bank, yaitu dana talangan haji. Tapi saya tidak pernah ditagih. Dulu itu jadwalnya tahun 2027, tapi kemarin dicek di Depak itu kok jadi tahun 2029. Saya pengennya tahun depan gitu bisa berangkat haji tapi tanpa membayar gratis gitu loh Pak Haji. Dia udah ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah begitu. Nanti lo berangkat tahun 2025. Yang di atas lo harusnya berangkat 2025, mati, naik lagi, mati, naik lagi, mati. Entar jadi nomor lo nomor 1. Yang ketiga. Bos, ini terjadi. Tahun 2019 dia pengen jadi DPRD tinggal 1. Saya bilang sedekahnya 600 juta. Dia nggak berani. Dia nggak percaya ilmu RDAI.
Dia sedekahnya seikhlasnya aja 6 juta. Pas pengumuman dia jadi urutan nomor 5. Gue bilang, Pak Haji, aku nggak punya uang apaan, ada saldonya. Tapi saya nggak berani Pak Haji, saya berani 6 juta. Ya udah, nanti lu jadi anggota DPRD tingkat 1, tapi pas tinggal masa jabatannya tinggal 6 bulan habis ya, belum jadi ya. Jadi yang pertama mati, kedua mati, ketiga mati, yang keempat pindah partai, lalu baru jadi antar waktu. Bener terkabul. Lalu tinggal gitu aja. Nomor 1 mati, 2 mati, nanti lo nyundul gitu. Yang ketiga Pak Haji, saya pengen utang-utang saya di bank maupun di teman-teman itu Dipantesin dulu muka lo nggak pantas bos. Lo pantesin dulu muka lo. Mana ada orang utang lunas muka kayak lu? Nggak ada. Lo gosok pakai celana dalam. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ada orang linglung yang lunasin utang saya, ada orang linglung yang lunasin utang saya. Nanti lu bangun tidur ketabrak dapat uang kaget. Nanti bisa buat lunasin. celana dalam saya sendiri atau punya Pakai celana dalam tetangga lo. Ya pakai celana dalam lu lah. Celana dalam lu. Lu sekarang pakai celana dalam enggak? pakai. Coba copot dulu. Gue lihat bentuknya manjur apa enggak. Ya, bapak apa? Bapak apa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Ahmad dari Surabaya. Ahmad. Iya. Pertanyaan apa, Mat? Langsung aja Pak Haji. Yang Ya. terkait dengan centong, itu tadi kami baru paham kalau centong yang lama itu adalah centong yang habis dipakai, yang lama itu yang bagus. Nah, kebetulan insya Allah nanti kami itu bisa mencari centongnya orang tua kami atau mbah kami. Itu sudah lama Pak Haji, dan dipakai. Apa itu lebih bagus? Pokoknya syaratnya kalau mau manjur, centongnya nggak boleh beli. Kalau beli hampir 100% nggak terkabul. Hampir. Kalau saya beli nih centongnya nih. Nyuruh orang suruh nyari, saya beli nih, hampir 200 juta nih saya beli. Kemarin. Saya pesen 100.000 centong, itu 200 juta. Tapi nyampe ke tamu-tamu saya, itu gratis. Ini kan enggak. Dia dagangin centong, kita beli centong, lama bos. Udah nunggu gratis saja, ngapain beli? Buat apa? Ini kami cari centong orang tua kami yang sudah Oh boleh, tapi jangan beli ya. Iya, Kalau beli nggak manjur. Itu kalau kita Lama. kalau sudah ketemu kan itu sudah lama. Kira-kira Ya. sudah 20 tahun sudah nanti pakai. Itu Ya. lebih bagus itu Pak Haji. Ya? Bagus. Oh enggak. Nanti disamain warna centong, kulit centongnya itu kayunya. Yang sama yang manjur. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya.